Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai siklus akuntansi pada perusahaan jasa tahap kedua, di mana tahap sebelumnya merupakan tahap pencatatan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yang dimulai dari bukti transaksi, jurnal umum, posting ke buku besar, dan membuat atau menyusun neraca saldo. Nah, pada tahap pengikhtisaran ini, kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian sampai dengan neraca saldo setelah penutupan. Sebelum kita masuk ke materi ini, marilah kita awali dengan membacakan Ummul Al-Quran dan yang lainnya menyesuaikan. Al-Fatihah. Selesai. Baiklah, kita masuk ke tahap pengikhtisaran siklus akuntansi, di mana tahap pengikhtisaran ini dimulai dari membuat jurnal penyesuaian, di mana nanti kita akan bahas satu persatu mengenai tahap pengikhtisaran ini. Yang kedua, mengisi neraca lajur atau kertas kerja atau worksheet, di mana neraca lajur ini merupakan suatu kertas yang berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang digunakan untuk mengumpulkan akun-akun dari transaksi perusahaan. Nah, nanti yang digunakan untuk keperluan membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan juga neraca. Nanti, setelah kita melakukan semua rangkaian akuntansi, mulai dari bukti transaksi, jurnal umum, sampai dengan laporan keuangan, maka nanti kita akan membuat jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan jurnal yang digunakan untuk menutup semua akun nominal pada akhir periode, di mana akun nominal ini merupakan akun pendapatan dan juga akun beban. Nah, nanti setelah itu barulah kita susun neraca saldo setelah penutupan. Kita akan bahas satu persatu. Kita masuk yang pertama mengenai jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian digunakan untuk menyesuaikan saldo-saldo akun yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Nah, jadi jurnal penyesuaian ini dilakukan pada akhir periode akuntansi yang bertujuan untuk mencerminkan keadaan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang sebenarnya. Penyesuaian-penyesuaian yang dibuat setiap akhir periode dilakukan terhadap elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, biaya dibayar di muka. Yang kedua, biaya yang masih harus dibayar. Yang ketiga, pendapatan diterima di muka. Yang keempat, pendapatan yang masih harus dibayar. Yang kelima, depresiasi, depresi, dan amortisasi. Yang keenam, kerugian piutang. Dan yang ketujuh, perlengkapan. Kita akan bahas ketujuh elemen ini satu persatu. Kita masuk yang pertama, biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka merupakan biaya yang sudah dikeluarkan terlebih dahulu, namun haknya belum diterima. Contohnya apa? Misalnya, pembayaran asuransi 1 tahun ke depan, sewa dibayar di muka, bunga dibayar di muka, dan lain-lain. Untuk jurnal penyesuaian biaya dibayar di muka ini, ada dua pendekatan. Ada pendekatan sebagai aktiva dan juga pendekatan sebagai biaya. Nah, sebagai aktiva, waktu pertama kali terjadi transaksi, jurnalnya dicatat seperti berikut. Nama biaya dibayar di muka pada kas, misalnya sewa. Pada pertama kali terjadi transaksi, maka dicatatkan sewa dibayar di muka, didebitkan, kas dikreditkan. Nah, pada akhir periode dilakukan jurnal penyesuaian, di mana jurnalnya adalah biaya sewa didebitkan
sewa dibayar di muka dikreditkan. Catatan, jumlah rupiah yang dicatat adalah jumlah nominal hak yang sudah diterima oleh perusahaan atau sudah dibebankan. Nah, sebagai biaya, waktu pertama kali terjadi transaksi, jurnalnya adalah nama biaya di debit dan kas di kredit. Misalnya sewa, maka di sini biaya sewa pada kas. Nah, pada akhir periode akuntansi, dilakukan jurnal penyesuaian di mana jurnalnya adalah nama biaya dibayar di muka didebitkan dan nama biaya dikreditkan. Contohnya sewa. Sewa dibayar di muka didebit dan biaya sewa di kredit. Catatan, jumlah rupiah yang dicatat adalah jumlah nominal hak yang belum diterima oleh perusahaan atau belum terpakai. Yang kedua, kita masuk ke biaya yang masih harus dibayar. Biaya yang masih harus dibayar adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dibayar dan belum dicatat dalam rekening-rekening. Jurnal penyesuaiannya adalah biaya pada utang usaha, biaya di debit, dan utang usaha di kredit. Nah, nanti pada awal periode dibuatlah jurnal balik agar pembayaran berikutnya dapat dicatat dengan cara yang sama, yaitu dengan menerbitkan rekening biaya dan mengkreditkan kas. Berarti ini membalikkan jurnal penyesuaian. Jurnal baliknya adalah utang usaha di debit dan biaya di kredit. Nah, jurnal pada saat pembayaran adalah biaya di debit dan kas di kredit. Nah, jadi nanti jurnal penyesuaiannya ada biaya pada utang usaha. Kita masuk yang ketiga, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang telah diterima namun belum menjadi hak pada kredit tersebut. Untuk pendapatan diterima di muka ini ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan sebagai utang, dan yang kedua, pendekatan sebagai pendapatan. Pendekatan sebagai utang, waktu pertama kali terjadi transaksi, jurnalnya adalah kas, debit, dan nama pendapatan diterima di muka dikreditkan. Nah, pada akhir periode dilakukan jurnal penyesuaian, di mana jurnalnya adalah pendapatan diterima di muka pada pendapatan dikredit. Catatan, jumlah rupiah yang dicatat adalah yang sudah merupakan pendapatan. Yang kedua, sebagai pendapatan. Waktu pertama kali terjadi transaksi, jurnal yang dicatat adalah kas di debit dan nama pendapatan di kredit. Nah, pada akhir periode, jurnal penyesuaiannya adalah nama pendapatan di debit dan pendapatan diterima di muka di kredit. Catatan, jumlah rupiah yang dicatat adalah yang belum merupakan pendapatan. Yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima yaitu pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tapi belum dicatat. Nah, jurnal penyesuaiannya adalah piutang usaha di debit, pendapatan jasa di kredit. Nah, nanti pada awal tahun atau pada awal periode dibuatlah jurnal balik dengan membalikkan jurnal penyesuaian, yaitu pendapatan jasa di debit, piutang usaha di kredit. Nah, pada saat penerimaan dana, maka jurnalnya kas pada pendapatan jasa. Kita masuk yang kelima, depresiasi, deflasi, dan amortisasi. Apa itu depresiasi? Depresiasi adalah alokasi dana yang dikeluarkan untuk pembelian aktiva tetap yang mengalami pengurangan harga dari tahun ke tahun. Nah, misalnya kita membeli mobil. Nah, ketika kita menggunakan mobil tersebut, maka terjadilah penurunan harga atau penyusutan.
dari tahun ke tahun. Nah, di mana umur ekonomis dari kendaraan adalah selama 5 tahun. Nah, jadi untuk depresiasi ini, jurnal penyesuaiannya adalah biaya depresiasi misalnya kendaraan. Biaya depresiasi kendaraan di debit dan akumulasi depresiasi kendaraan di kredit. Depresi. Depresi adalah penyusutan sumber-sumber alam yang tidak dapat diganti. Nah, jurnalnya adalah depresi tambang didebitkan dan akumulasi depresi tambang dikreditkan. Amortisasi. Amortisasi adalah pengurangan nilai aktiva tidak berwujud seperti merek dagang, hak paten, hak cipta, goodwill, dan lain-lain. Jurnalnya adalah amortisasi paten di debit, paten di kredit. Nah, ini untuk paten. Selanjutnya, kita masuk ke dalam perlengkapan. Perlengkapan merupakan rupiah yang dicatat sebesar perlengkapan yang sudah terpakai. Jurnalnya, biaya perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit. Yang ketujuh, kerugian piutang. Piutang merupakan hak perusahaan yang belum diterima, yang timbul dari penjualan barang-barang atau jasa secara kredit. Nah, biasanya tidak semua piutang akan dapat ditagih, sehingga akan muncul kerugian yang dicatat sebagai kerugian piutang. Jurnalnya, biaya kerugian piutang di debit dan cadangan kerugian piutang di kredit. Nah, untuk lebih pahamnya, kita masuk ke contoh soal. Perusahaan jasa Andi pada tanggal 31 Desember 2017 memiliki neraca saldo sebagai berikut. Nah, ini ada nama perusahaannya, perusahaan jasa Andi, neraca saldo, ini periodenya 31 Desember 2017. Di sini ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, akumulasi depresiasi peralatan, utang usaha, pendapatan jasa diterima di muka, utang wesel, modal, prive, pendapatan jasa, biaya telepon, biaya perjalanan, biaya gaji, biaya sewa, biaya depresiasi peralatan, biaya listrik dan air, biaya perlengkapan, dan biaya bunga. Nah, jumlahnya sekian ya, debit dan kredit. Informasi tambahan. Yang pertama, perlengkapan yang masih ada pada akhir tahun sebesar 1.865.000. Nah, ini untuk perlengkapan yang masih ada. Sedangkan untuk jurnal penyesuaian, perlengkapan ini dicatat sebesar yang sudah terpakai. Nah, kita lihat sebelumnya untuk perlengkapan. Nah, yang ini perlengkapan merupakan rupiah yang dicatat sebesar perlengkapan yang sudah terpakai. Nah, di mana jurnalnya biaya perlengkapan pada perlengkapan. Nah, sedangkan pada soal ini perlengkapan yang masih ada. Sehingga untuk mencari perlengkapan yang sudah terpakai, caranya adalah perlengkapan pada neraca saldo sebesar 4.430.000 dikurangkan dengan 1.865.000. Nah, ini jurnalnya adalah biaya perlengkapan pada perlengkapan sebesar 2.565.000. Nah, ini ada keterangannya di sini. Angka pada biaya perlengkapan diambil dari perlengkapan pada neraca saldo dikurangi dengan perlengkapan yang masih ada pada akhir tahun sebesar 2.565.000. Kita masuk yang kedua, sewa dibayar di muka yang sudah terpakai sampai akhir tahun 2017 sebesar 4.150.000. Nah, di sini untuk sewa dibayar di muka termasuk ke dalam biaya dibayar di muka. Nah, jadi untuk sewa ini kita harus lihat dulu apakah dia pendekatan aset atau pendekatan hutang. Nah, jadi
Kita lihat dulu di sini untuk sewa. Ya, tadi maksudnya sebagai pendekatan sebagai aktiva dan pendekatan sebagai biaya. Nah, jadi tadi kan soalnya sewa dibayar di muka yang sudah terpakai. Yang sudah terpakai. Kita lihat. Yang sudah terpakai. Berarti kita masuk ke dalam pendekatan sebagai aktiva. Nah, karena di sini ada catatannya jumlah rupiah yang dicatat adalah jumlah nominal hak yang sudah diterima atau sudah dibebankan. Nah, berarti kita jurnalnya nama biaya pada nama biaya dibayar di muka. Berarti ini biaya sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 4.150.000. Nah, ini dia. Biaya sewa pada sewa dibayar di muka. Yang ketiga, seorang pelanggan telah membayar 3.500.000 untuk jasa yang dipesan. Sampai dengan akhir tahun 2017, jasa senilai 1.325.000 telah diserahkan kepada pelanggan tersebut. Nah, berarti ini telah diakui sebagai pendapatan. Nah, kita lihat di sini untuk pendapatan. Nah, tadi sudah diserahkan, berarti sudah merupakan pendapatan. Nah, berarti jurnalnya, berarti ini merupakan pendapatan sebagai utang. Nah, jurnalnya adalah pendapatan diterima di muka pada pendapatan sebesar nominal 1.325. Nah, ini dia jurnalnya. Pendapatan jasa diterima di muka pada pendapatan jasa sebesar 1.325.000. Nah, ini yang keempat, biaya depresiasi peralatan tahun tersebut sebesar 2.100.000. Nah, untuk biaya depresiasi jurnalnya adalah, nah, ini dia, biaya depresiasi peralatan pada akumulasi depresiasi peralatan sebesar 2.100.000. Nah, yang kelima, gaji bulan Desember yang belum dibayar 1.650.000. Nah, berarti ini belum dibayar, kita bikin jurnal penyesuaiannya, yaitu biaya gaji pada utang gaji sebesar 1.650.000. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, silakan dicoba latihan yang ada pada slide terakhir ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kita diskusi melalui WA Group. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semuanya dapat memahami dengan baik. Nah, Ibu akhiri dengan membacakan Al-Quran Al-Fatihah. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.